Jadi S2 sama dengan 15 kurang 10. Jadi modusnya adalah 30,5 ditambah. Halo, apa kabar? Kembali kita belajar bersama dengan Mr. Art sebagai asisten, rekan, dan teman kita dalam belajar. Kita akan bahas tuntas modus dari data berdistribusi frekuensi atau data kelompok. Mari kita mulai. Ukuran pemusatan data kelompok modus. Beberapa rumus dalam statistika distribusi frekuensi biasanya saya tulis dalam pelafalan bahasa sendiri. Tujuannya agar saya lebih mudah ingat, termasuk rumus mencari modus. Modus adalah tepi bawah kelas modus ditambah dengan panjang kelas yang dikali dengan selisih 1 dibagi dengan selisih 1 ditambah selisih 2. Di mana TBMO ini adalah tepi bawah kelas modus, kemudian P-nya adalah panjang kelas, S1-nya adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelum kelas modus. Sementara S2-nya adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Rumus di buku biasanya ditulis modus sama dengan tepi bawah kelas modus ditambah panjang kelas yang dikali dengan D1 per D1 tambah D2. Di mana D adalah difference atau perbedaan. Oke, mari kita terapkan dalam menjawab soal. Contoh, hitung nilai modus dari data pada tabel berikut. Oke, mari kita bahas. Perhatikan untuk mencari modus dari data berdistribusi frekuensi, kita membutuhkan tepi bawah kelas modus, panjang kelas, selisih frekuensi dengan kelas sebelum, dan sesudahnya. Pada tabel kita tandai kelas modus yaitu kelas dengan frekuensi terbesar. Dalam hal ini kelas modus adalah kelas ketiga dengan frekuensi 25. Tepi bawah kelas modus ini adalah 60,5. Panjang kelasnya adalah P sama dengan 81 dikurang 71 sama dengan 10. S1 atau selisih frekuensi dengan frekuensi kelas sebelumnya adalah 25 kurang 12 atau sama dengan 7. Sementara S2 adalah selisih frekuensi kelas dengan frekuensi kelas setelahnya, yaitu 25 dikurang 22. Jadi S2 sama dengan 3. Maka kita peroleh modus sama dengan 60,5. Ingat ya, 60,5 ini kan tepi bawah kelas modus ya. Ditambah panjang kelas, yaitu 10 panjang kelasnya, yang dikali dengan S1 per S1 tambah S2. S1-nya 7, S2-nya 3. Jadi 7 per 7 tambah 3. Karena ini 10 per 10 adalah 1, maka ini hasilnya adalah 60,5 ditambah 7 sama dengan 67,5. Gimana? Bisa ya? Oke, kita lanjut. Bagaimana kalau data disajikan dalam histogram? Seperti soal nomor 8, nilai modus dari data yang disajikan dengan histogram di bawah ini adalah. Oke, mari kita bahas. Modus sama dengan tepi bawah kelas modus ditambah panjang kelas dikali selisih 1 per selisih 1 tambah selisih 2. Kelas modus adalah kelas dengan frekuensi tertinggi. Dalam hal ini frekuensi tertinggi adalah 15. Jadi yang warna merah ini adalah kelas modusnya ya. Tepi bawah kelas modus adalah 19,5. Dan sementara panjang kelasnya adalah 29,5 dikurang 24,5 sama dengan 5. Kemudian S1 adalah selisih frekuensi dengan kelas sebelumnya. Jadi S1 sama dengan 15 kurang 8 sama dengan 7. Sementara S2 adalah selisih frekuensi dengan kelas setelahnya. Jadi S2 sama dengan 15 kurang 10. S2 sama dengan 5. Sekarang kita substitusi ke rumus. Maka modus sama dengan 19,5 ditambah panjang kelas yaitu 5 dikali 7 per 7 tambah 5. Ingat ya, S1-nya sama dengan 7, S2-nya sama dengan 5 ya. Jadi pilihan jawaban untuk soal ini adalah pilihan C. Bisa ya? Selanjutnya soal nomor 9. Nilai modus dari data yang disajikan dengan histogram di bawah ini adalah.
Oke, mari kita bahas. Kelas modus pada histogram tersebut adalah kelas yang berfrekuensi 15 ini. Karena yang diketahui adalah nilai-nilai tengah kelas, maka kita akan cari tepi bawah kelas modus terlebih dahulu. Tepi bawah kelas modus itu adalah 8 tambah 13 dibagi dengan 2 sama dengan 10,5. Sementara panjang kelasnya kita lihat adalah 8 kurang 3 sama dengan 5. S1 sama dengan 15 kurang 9 sama dengan 6. Dan S2 adalah 15 kurang 10 sama dengan 5. Sekarang kita substitusi ke rumus, maka modus sama dengan 10,5 ditambah 5 kali 6 per 6 tambah 5. S1-nya 6, S2-nya 5 ya. Jadi pilihan jawaban untuk soal ini yang benar adalah pilihan B. Mengerti ya? Oke, baik, kita lanjut. Bagaimana menentukan nilai modus jika data disajikan dengan OGIF? Perhatikan soal nomor 10 ini. Hitung nilai modus data yang disajikan dengan OGIF berikut. Oke, mari kita bahas. Kita boleh langsung menggunakan gambar OGIF. Dan lebih mudah jika ditampilkan dengan tabel terlebih dahulu. Cara membuat OGIF menjadi tabel. Kita lihat bahwa tepi bawah kelas pertama adalah 25,5, berarti batas bawah kelas pertama ini adalah 26. Dan tepi atasnya adalah 30,5, berarti batas atas kelas adalah 30. Itu berarti interval kelasnya adalah dari 26 sampai 30. Frekuensi interval kelas pertama adalah 5. Kemudian interval kelas kedua adalah 31 sampai 35. Frekuensi kelas kedua ini adalah 7, yaitu selisih dari frekuensi kumulatif 12 dengan frekuensi kumulatif 5. Jadi di sini kita tulis frekuensi 7. Kelas ketiga dari 36 sampai 40, frekuensinya 18 kurang 12 sama dengan 6. Dan kelas keempat dengan interval 41 sampai 45, frekuensinya adalah 2. Jadi ini adalah tabel dari bentuk OGIF di samping. Selanjutnya kita menentukan nilai modus. Kelas modus adalah kelas dengan frekuensi terbesar. Dalam hal ini kelas kedua, frekuensinya 7. Tepi bawah kelas modus ini adalah 30,5. Panjang kelasnya 41 dikurang 36 sama dengan 5. S1-nya sama dengan 7 kurang 5 sama dengan 2, dan S2-nya sama dengan 7 kurang 6 sama dengan 1. Jadi modusnya adalah 30,5 ditambah panjang kelas tadi 5 ya. 5 dikali 2 per 2 tambah 1. Oke, bisa ya? Selanjutnya kita mencari frekuensi kelas jika nilai modus telah diketahui. Mari kita perhatikan soal nomor 11. Jika nilai modus dari data yang disajikan dengan histogram berikut adalah 151,5, maka tentukan nilai X. Perhatikan bahwa kelas modus adalah dengan frekuensi terbesar, dan ini ada di kelas keempat. Tepi bawah kelas modus ini adalah 149,5. Dan panjang kelasnya adalah 5. S1 selisih frekuensi dengan frekuensi sebelumnya, jadi X min 8. Sementara X2 selisih frekuensi dengan setelahnya, yaitu X min 7. Dan sekarang kita gunakan rumus. Karena modusnya telah diketahui 151,5, maka 151,5 sama dengan 149,5, yaitu tepi bawah kelas modus tadi ya, ditambah panjang kelas 5 dikali dengan S1 per S1 tambah S2. S1-nya X min 8, jadi di bawah X min 8 tambah X min 7. 151,5 dikurangi 149,5 sama dengan 2. Jadi 2 sama dengan 5 kali X min 8 per, sederhanakan yang di bawah ya, jadi 2X min 15. Kita kali silang, kita peroleh 4X min 30 sama dengan 5X kurang 40. Dan kita peroleh X sama dengan 10. Jadi pilihan jawaban yang benar untuk soal ini adalah pilihan B.
Oke, bagaimana? Mudah kan? Dan pengalaman adalah guru yang terbaik. Maka berlatihlah dengan soal-soal berikut ini dan dapatkan pengalaman Anda sebagai guru terbaik Anda. Dan cukup sekian pertemuan kita kali ini. Mr. Art dan Embara menyampaikan terima kasih buat semua yang mengikuti. Dan sampai jumpa.